Halo, selamat sore teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan jangan bosen-bosen, jumpa lagi dengan Mince Friska. Seperti janji ya sebelumnya, kita sore ini ada jadwal Mince mau ngobrol-ngobrol santai sama salah satu ekonom senior Indef, Bu Afi panggilannya. Yang pasti ini obrolannya bakal seru dan teman-teman wajib mantengin sampai akhir karena ini obrolan apalagi untuk kita para investor saham itu sangat berkaitan banget lah. Kita akan bahas putar prospek ekonomi global dan terutama juga nasional Indonesia sendiri pasca pandemi ini seperti apa. Oh iya, temanya Mince nggak pernah balas DM. Aduh iya, namanya juga emak-emak ya, mana sempet balesin semua satu-satu. Intinya teman-teman yang pada DM, kalau pertanyaannya sekedar basic, itu silahkan baca highlight aja. Karena udah Mince tulis semua di highlight 1-13, jangan mager baca ya. Hmm, Judulnya apa ya barusan? Oh ya, proyeksi. Bentar, Mince ketik dulu ya. Ekonomi global dan nasional. Ya, teman-teman nanti komennya aku turn off dulu ya. Nanti baru yang mau tanya silahkan bisa tanyakan di kolom yang ada tanda tanya ya, di Q&A kolom bisa ditulis aja di situ ya. Kita akan bahas seru pokoknya sama Bu Afi. Kita undang dulu ya dengan Bu Afi sebentar. Nah, kita invite sebentar ya sambil menunggu Bu Afi, teman-teman. Nah, ini dia udah. Selamat sore Bu Afi. Halo, selamat sore, apa kabar? Alhamdulillah baik. Bu Afi gimana kabar Bu? Baik-baik juga, alhamdulillah. Iya, senang banget ini Bu. Akhirnya kami para investor saham bisa langsung bakal dengerin langsung nih diskusi kita sore ini. Karena memang ini teman-teman ngerti saham itu mayoritas kami para investor di pasar modal, baik di saham ataupun Ya, obligasi reksadana. Dan obrolan hmm, sore ini tuh bagi kami tuh cukup penting karena gimana pun juga salah satu kita mau mengambil eksekusi atau keputusan dalam investasi, kita juga nggak terlepas dari kondisi ekonomi ke depannya nanti gimana. betul. Nah, Bu Afi, karena Bu Afi ini udah senior Ya, banget, aku juga udah banyak baca-baca lah tentang Bu Afi ini, keren banget, makanya iseng-iseng kami ajak, ternyata mau gitu. Wow, humble banget ternyata betul. mau diajak live. Iya dong. Pasti Sebentar. kan kondisi kayak gini kita harus berbagi ilmu lebih banyak gitu supaya Iya, betul apa banget, Bu. kalau banyak ilmu kan kita mau ngambil keputusan jadi lebih bagus gitu. Iya, benar. Terutama Hmm. kami hampir semua kayaknya lagi pada galau, Bu, denger Oh berita gitu sana ya, sini, ada resesi pasti. sana sini. Iya 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 itu iya. itu bikin ini banget. Nah, mungkin 1 jam ke depan kita sharing yang santai aja Bu gitu. Iya iya. Eh, yang pertama-tama mungkin eh, saya mewakili banyak, tadi udah banyak juga yang beberapa nanya tentang isu yang masih hangat-hangatnya terkait isu Hmm, resesi negara tetangga kita, betul. Singapura, kemudian Australia yang udah mendeklarasikan mereka resesi. Hmm, Kami para investor di pasar modal khususnya di saham ini uh, antara takut juga gitu, beneran gak nih Indonesia apakah nanti di kuartal 3 juga akan mengikuti resesi seperti tetangga-tetangga kita. Ini gimana pandangan dari Bu Afi Oke. sendiri? Jadi sebelum kita bicara resesi, sebenarnya kalau mau jujur, dunia ini sudah mengalami perubahan sejak 2008 sebenarnya. Mm-mm. Kenapa? Karena 2008 itu kalau kita melihat memang pusat pertumbuhan dunia itu sudah berubah. Bukan lagi di negara maju, tapi mulai di negara berkembang gitu. Kenapa? Betul. Karena kita bicara tentang faktor demografi itu sudah sangat berubah ya. Di mana suatu negara ketika dia pertumbuhannya sudah rendah, kemudian demografinya juga 70% masa aging, itu sudah pasti ekonominya tumbuhnya relatif rendah gitu. Nah, sedangkan Ya. negara berkembang, penduduknya kan hampir 70% itu usia produktif ya, di mana Mm-mm. di suatu negara itu pasti konsumsi itu mendominasi dari pertumbuhan ekonomi ataupun PDB kan gitu. Nah, Betul. jadi Indonesia ini termasuk negara yang beruntung karena 70% usia produktif sehingga mereka tingkat konsumsinya hampir 57% daripada PDB kan gitu. Iya. Nah, kemudian ketika berjalannya waktu, nah ketika 2020 terjadi pandemi, sebenarnya pertumbuhan dunia memang sudah turun. Nah, turunnya lagi karena suatu negara itu melakukan yang namanya lockdown atau PSBB Ya. juga seperti kita,
Sehingga ketika berhenti selama 2 atau 3 bulan seperti kita juga, itu kan ekonomi tidak bergerak, gitu ya. Nah, ketika ekonomi tidak bergerak kan sekarang pertanyaannya siapa yang kena duluan, ya. Ya. Ketika 98 yang kena adalah perusahaan-perusahaan besar. Ketika Mm. 2008 itu yang kena adalah ekonomi global yang kena. Tapi ketika 2020 itu ternyata kena hampir seluruh dunia gitu. Nah, Ya. problemnya di Indonesia ketika 3 bulan itu PSBB, yang terkena duluan justru UMKM, yang mana UMKM itu selalu dikatakan sebagai tulang punggung ekonomi gitu ya. Nah, kenapa disebut sebagai tulang punggung? Karena otomatis 97% orang tuh kerja di sektor UMKM gitu. Jadi itu berpengaruhnya kemana-mana kan. Artinya apa? Ya. Daya beli dari pendapatan masyarakat ini turun ya. Kemudian karena di rumah 3 bulan, pendapatan orang yang sektor formal pun kan turun. Kenapa? Karena nggak dapat lembur segala macam gitu kan, turun juga. Nah, akibatnya pertumbuhan ekonomi pasti terganggu. Makanya di triwulan pertama kita hanya tumbuh 2,97 ya. Itu saja belum diikuti oleh belanja pemerintah. Bahkan belanja pemerintah masih negatif tuh, gitu. Iya. Nah, triwulan 2 ini karena kita PSBB-nya itu adalah mulai bulan Maret, April, Mei, maka disitulah kita mungkin pertumbuhannya sekitar kalau Indef prediksinya minus 3, tapi kalau pemerintah sendiri prediksinya justru minus 4,3 gitu. Iya. Jadi memang di triwulan 2 ini sudah minus. Nah, apakah triwulan 3 ini minus lagi atau tidak? Karena ciri-ciri resesi yang selalu saya bilang adalah 2 triwulan berturut-turut itu adalah negatif ya pertumbuhan ekonominya. Jadi kalau pertanyaannya adalah pada triwulan 3 ini nanti positif atau negatif itu sangat tergantung. Nah, tergantung apa? Pertama tergantung belanja pemerintah. Karena belanja pemerintah baik pusat maupun daerah itu adalah penggerak utama ketika ekonomi itu mengalami problema gitu. Nah, kalau belanja pemerintahnya itu tidak penuh ya. Sekarang saja triwulan 2 belanjanya masih sedikit, belanja kesehatan Ya. baru 7%. Nah, jadi apakah mungkin pada triwulan 3 pemerintah bisa belanja sampai 60% kan gitu pertanyaannya ya. Kalau bisa belanja bagus banget, berarti kita tunggunya mungkin nggak negatif. Tapi kalau belanjanya memang masih sedikit-sedikit, apalagi sekarang kan ada lembaga baru nih, ya kan? Nah, lembaga baru ini kalau saya lihat bisa memperpanjang birokrasi. Nah, belanjanya belum tentu tepat waktu. Jadi artinya anggap aja kalau kita negatif lagi berarti kita masuk resesi kan gitu ya. Nah, kalau kita masuk resesi apakah kita harus takut? Nggak perlu takut. Kenapa? Karena kalau kita masuk resesi justru kalau kita takut, semua orang ketakutan, akhirnya tidak belanja gitu kan. Nah, akibatnya pertumbuhan ekonomi makin jelek. Menurut saya kita ya sekarang ini orang kan lebih banyak belanja pada kebutuhan pokok ya, kebutuhan pokok dan kebutuhan kesehatan. Ya saya rasa itu aja yang dilakukan gitu. Karena semuanya juga mengalami ini, menurut saya tidak ada masalah. Dan kalau kita lihat kondisi ini bisa terjadi ke depan itu bukan setahun 2 tahun, bisa sampai 3 tahun gitu ya. Mungkin bukan resesi, tetap tumbuh tapi tumbuhnya nggak bakalan tinggi gitu. Nah, Lambat gitu ya. iya betul. Kenapa? Karena kan kalau kita lihat walaupun dikatakan vaksin bakal ada di awal tahun depan kan belum tentu ya kan. Jadi anggap aja kalau vaksin belum ditemukan. Jadi kalau vaksin sudah ditemukan tuh masih butuh lagi setahun paling tidak untuk produksi. Nah, jadi anggap aja kalau 3 tahun ini masanya seperti ini, terus apa kita nggak investasi? Kan enggak juga gitu. Justru menurut saya kan kalau di sini kan judulnya ngerti saham ya. Justru kita lihat saham-saham lagi kondisi begini tuh lagi murah-murah gitu. Nah, justru saatnya membeli kan gitu ya. Nah, kadang orang ini karena kondisi resesi jadi nggak ngapa-ngapain gitu, takut. Nah, memang kalau udah bicara saham itu bicara tentang high risk, berani mengambil resiko kan gitu. Nah, terkadang kalau tadi saya baca nih ada di sini orang banyak nanya itu adalah orang yang mengambil keputusan membeli saham tapi tidak berani mengambil resiko. Jadi kalau lagi sahamnya jatuh dia teriak-teriak. Tapi kalau lagi saham naik dia senang-senang aja gitu. Jadi maksud saya mengatakan bahwa berinvestasi adalah sesuatu yang menurut saya penting bagi masyarakat ya. Nah, tinggal bagaimana portofolio gitu. Nah, jadi ini ada hubungannya dengan ekonomi tadi. Jadi kalau ekonomi sedang seperti ini, memang kemungkinan emiten-emiten yang kita beli sahamnya ada sebagian yang keuntungannya turun ya. Ada yang mungkin sebagian keuntungannya adalah lebih turun lagi atau bahkan rugi gitu ya. Tapi paling tidak kita harus melihat fundamentalnya. Nah, kalau kita bicara fundamental, pasti pada saat ekonomi sudah membaik,
dia akan mengalami recovery dari sisi harga sahamnya gitu. Nah ini yang menurut saya, karena pemain saham ini kan ada dua, pemain saham jangka panjang, ada pemain saham yang jangka pendek kan Ya. gitu. Nah jadi artinya dalam ekonomi sekarang sih mau pemain jangka pendek atau jangka panjang, ya menurut saya ini yang jangka panjang saatnya beli kan gitu ya. Nah, yang bagus apa saja sahamnya, kita lihat fundamental daripada emiten itu gitu. Seperti Iya. itu Mbak, kira-kira kalau Iya. kondisi global dan Berarti ekonomi intinya nasional. untuk kami para investor sebenarnya nggak usah yang terlalu khawatir dengan resesi ini, untuk apalagi untuk di sektor saham atau emiten sendiri yang masih banyak murah-murahnya ya Bu ya untuk Betul. saat ini. Kenapa? Iya, karena menurut saya kalau kita sudah tahu fundamental dari satu perusahaan, kemudian kita sudah tahu track record dari manajemennya atau pemilik ya. Karena menurut saya sekarang ini kita beruntung. Kenapa? Berinvestasi itu informasinya banyak banget. Kalau zaman Iya. dulu kita beli Susah. investasi itu nggak bisa, benar, asymmetric information namanya. Jadi informasi yang kita dapat terbatas. Tapi kalau sekarang ini informasi itu luar biasa banyak. Jadi menurut saya kalau ada orang yang tidak mampu mengambil data atau informasi, itu salah besar gitu. Jadi menurut saya kita bisa ngambil track recordnya. Jadi kalau dia bagus, sahamnya lagi murah, ya udah kita beli gitu. Jangan ikut-ikutan. Banyak juga loh pemain saham kita tuh ikut-ikutan gitu. Ya, apalagi pemula memang banyak Bu yang ikut-ikutan. Nah, kemudian yang membuat pertanyaan besar juga kira-kira dari berbagai riset segala macamnya, kira-kira di saat krisis seperti ini tetap ada peluang untuk sektor-sektor tertentu nggak ya Bu? Ada dong, ada. Ya. Jadi kalau yang kita lihat pada saat pandemi sebelum new normal ya, pada saat PSBB, itu paling tidak ada 3 sektor yang utama yang tetap bagus ya. Pertama adalah pasti sektor yang berkaitan dengan retail dan pangan ya. Dia masih tetap bagus ya, karena kan mereka juga waktu PSBB mereka nggak ditutup, bahkan masyarakat masih boleh belanja ya. Nah, yang kedua adalah sektor sebenarnya kesehatan, berbasis kesehatan dan farmasi sebenarnya ya. Nah, kita lihat nih ada satu farmasi yang sekarang sahamnya lagi malah bagus gitu ya. Karena orang melihat perusahaan farmasi ini mengembangkan laboratorium, mengembangkan berbagai temuan-temuan. Jadi orang sudah berprediksi ini akan bagus gitu. Jadi satu adalah berbasis kesehatan dan farmasi itu bagus pada saat pandemi dan sekarang akan berlanjut ya. Nah, yang ketiga adalah perusahaan berbasis teknologi. Ya, berbasis teknologi dan telekomunikasi ya. Kenapa? Selama PSBB dan sampai ke depan kelihatannya orang akan berubah perilakunya jangka panjang. Benar, dengan online, baik itu perdagangan online, kemudian mungkin transaksi saham dan transaksi yang lain-lain, investasi juga. Lalu juga penjualan barang sebagian sekarang malah naik lebih cepat ya. Jadi berbasis teknologi. Nah, jadi menurut saya 3 hal ini. Nah, nanti ketika new normal itu mungkin yang 3 kan tetap ya. Mungkin satu lagi yang bisa cepat lagi adalah berbasis pariwisata dan turunannya, tapi sangat tergantung daerahnya sebenarnya. Kenapa? Karena kalau mereka tidak memberlakukan protokol kesehatan ya mereka mungkin nggak akan jangka panjang, bisa tutup lagi gitu. Tapi kalau dia menjaga protokol kesehatan dengan baik, dia akan naiknya cepat gitu. Sehingga saya melihatnya yang berbasis pariwisata ini ya macam-macam, ada hotel, ada restoran, sebenarnya bisa cepat tumbuh. Nah, terutama adalah dari wisatawan domestik, Mbak. Gitu. Kenapa wisatawan domestik? Karena ternyata ada perilaku yang berubah dari masyarakat kita. Kalau dulu kan sandang, pangan, papan. Sekarang enggak. Habis pangan, yang kedua wisata, Mbak. Gitu. Jadi ternyata ketika PSBB ini dilonggarkan, apa yang terjadi? Kota Bandung itu luar biasa. Hotel bisa 80% okupasinya terjadi gitu. Nah, itu artinya bahwa ini akan terjadi ketika pemerintah daerahnya itu memberlakukan protokol kesehatan. Tapi kalau enggak ya mungkin akan terjadi lagi harus PSBB lagi gitu. Nah, jadi ini itu akan tumbuh lagi gitu. Nah, ke depan memang kalau belum ditemukan vaksin, sektor-sektor yang berbasis sekunder, kebutuhan sekunder itu masih akan tumbuhnya agak lama gitu, karena orang kecenderungannya pendapatan mereka itu hanya lebih konsentrasi tadi pangan, kesehatan ya, lalu harus beli pulsa karena harus online, bahkan kalau sekolah juga harus pakai online kan gitu ya. Nah, jadi itu yang mungkin butuh waktu yang lebih lama untuk recovery-nya gitu. Jadi ada sektor yang cepat bagus, ada yang recovery-nya lebih lama. Tapi ada perusahaan juga yang dia sebenarnya sektornya jelek, tapi dia bisa mengalihkan
yaitu mengalihkan produknya. Misalnya perusahaan garment sekarang dia bukan buat masker, perusahaan garment kemudian sekarang mereka membuat hiasan-hiasan di rumah, karena kan semua orang bikin kantor di rumah. Saya nih sekarang bikin kantor di rumah gitu. Nah, jadi yang mereka punya inovasi, walaupun sektornya mungkin nggak bagus secara core bisnis, itu bisa dialihkan. Gitu. Jadi ini juga mesti jeli juga di dalam membeli saham. Kita juga harus memperhatikan perusahaan ini akan kemana ke depannya. Apakah dia produknya itu sudah tidak bisa mengikuti zaman, tidak bisa merubah perilaku masyarakatnya, ya itu berpengaruh juga. Gitu. Jadi melihatnya tidak bisa lagi by sektor, tapi juga bisa melihat by emiten. Karena ada emiten yang mampu untuk selalu merubah bisnisnya atau menambah bisnisnya yang mengarah pada justru keuntungan bagi orang yang membeli sahamnya gitu. Nah, betul. Nah, kemudian bagaimana dengan nasib sektor-sektor lain, terutama yang sektor terbesar, salah satunya juga sektor perbankan, Bu, terus properti, infrastruktur, itu gimana, Bu, pandangannya nanti ke depan? Tadi itu adalah yang ibaratnya kan kalau saya bagi tiga kan ada hijau, ada kuning, ada merah ya. Nah kalau bank itu mungkin masuk yang kuning, Mbak. Kuning itu artinya tetap bagus, tetapi nggak seperti yang hijau tadi. Kalau hijau tadi itu ibaratnya naik malahan ya. Perbankan itu masuk sebenarnya satu sektor yang dari dulu sudah digital. Jadi sudah cukup lama digital. Jadi ketika PSBB itu problem pelayanannya tuh nggak banyak. Maksudnya tidak banyak keluhan gitu karena sudah semua masyarakat hampir sebagian besar sudah menggunakan phone banking ya. Nah, memang ada kebijakan pemerintah terhadap restrukturisasi kredit ya. Kemudian ada subsidi bunga. Nah, ini yang akan membuat sebagian perbankan mungkin labanya akan turun, tapi mungkin sebagian perbankan labanya juga tetap bagus gitu. Jadi sangat tergantung pada individu banknya sektor perbankan. Tidak bisa kita pukul rata. Secara industri kalau kita lihat sebenarnya dia masih sehat. Jadi CAR-nya masih 22% ya. Terus NPL-nya juga masih terjaga. Jadi kalau secara kesehatan, secara industri masih bagus. Tapi dalam soal laba, bicara dividen itu adalah tergantung pada banknya masing-masing. Benar. Apalagi restrukturisasinya bank sekarang udah hampir 800 triliun yang harus direstru ya. Kan kalau di restru itu berarti pendapatannya kan tertunda gitu. Jadi mungkin ada sedikit penurunan laba, tetapi ya nanti tinggal melihat emiten-emiten mana yang memang punya prospek ya. Nah itu saya rasa juga tetap by bank, nggak bisa lagi bicara tentang sektor gitu. Oke. Nah ini yang menarik tadi di awal udah disinggung juga tentang UKM yang jadi kena dampak pertama saat pandemi ini. Yang kita tahu kan pemerintah gerak cepat langsung melakukan bank jangkar yang kemarin-kemarin udah diinfokan juga. Apakah itu nantinya dari pandangan Ibu sendiri sudah atau pasti akan berjalan efektif, Bu, untuk UMKM ini? Salahnya. Jadi kebijakan PMK 6465 ya, yang 64 itu pokoknya bicara satu adalah subsidi bunga bagi UMKM yang sampai pinjamannya 10M. Yang satu lagi adalah menetapkan bank namanya bank peserta sama bank pelaksana ya. Nah, jadi ada bedanya. Kalau yang bank pelaksana itu diharapkan sebagai penyalur ya. Jadi harapannya pemerintah itu gini. Bank itu kan restrukturisasi 800 triliun. Nah, yang di restruktur 800 triliun itu pemerintah akan kasih uang, tapi uangnya nggak dikasih, cuma dipinjemin gitu lah. Dipinjemin bank-bank yang merestrukturisasi kredit masyarakat gitu kan. Sebagai apa? Supaya cash flow-nya si banknya itu tidak bermasalah gitu. Tapi kan sampai hari ini belum ada. Malah udah keluar lagi PMK 70 ya kan. Di mana 30 triliun udah ditaruh di bank pemerintah, tapi kan bank swastanya belum. Nah, kalau saya lihat bank-bank swasta ini udah pengalaman 2008, udah pengalaman 98. Jadi mereka itu sekarang lebih prudent dalam mengurangi kredit supaya tidak terlalu agresif gitu dia lakukan untuk menjaga keseimbangan. Ya, pertumbuhan kreditnya memang cuma 5% secara industri gitu ya. Karena mereka juga nggak mau mengambil resiko yang besar. Nah, keluar lagi nih peraturan pemerintah yang baru. Orang boleh restru tapi boleh minjem kredit baru kan gitu ya. Nah, tapi kan gak gampang itu gitu. Jadi menurut saya mungkin walaupun banyak insentif dari pemerintah, bahkan ada penjaminan kredit yang 80%, itu belum tentu banknya kasih kredit gitu. Ataupun kalau ngasih benar-benar selektif. Kenapa selektif ya? Dia lihat dulu apakah memang orang itu butuh kredit apa enggak.
Kalau dia nggak perlu produksi, ngapain pinjam kredit kan gitu. Nah, Iya. jadi menurut saya mungkin akan lebih selektif tetap memberikan kredit. Jadi mungkin tunggu 5% paling besar sampai akhir tahun. Gitu. Sampai akhir tahun, oke. Karena harapannya Mm-mm. kan UMKM ini bisa segera pulih ya, karena kalau tadi dikatakan Benar. sebagai tulang punggung. Kalau saya mikir kemarin-kemarin sempat nonton live-nya Ibu juga yang jika Hmm. sektor pariwisata udah mulai menggeliat, secara Ya, tidak langsung UMKM juga akan ikut menggeliat. bawa. Betul, Iya, betul. ke bawah. Cuman begini, saya sih lebih melihat ini ya, UMKM ke depan harus berubah menurut saya. Kenapa? UMKM kita tuh jumlahnya hampir 52 juta ya. Tetapi kalau mau jujur, banyak kan lebih dari 50% tuh cuma dagang gitu. Nah, perdagangan itu akan berat kalau orang sudah mulai ke digital. Kenapa? Orang sekarang punya informasi banyak kan. Coba kalau Anda Iya, mau beli apa-apa, Anda tinggal buka Google, Anda iya, tahu yang paling murah beli di mana, gitu kan. benar. Sehingga margin yang diterima oleh para pedagang ini makin lama makin tipis, gitu. Nah, jadi apa yang mesti dilakukan? Menurut saya sekarang harus mulai bicara tentang value, apa namanya, supply chain. Supply chain itu Supply adalah chain. mencari demand yang pasti gitu dari UMKM ya, misalnya farmasi ini butuh apa sih, misalnya farmasi ini butuh bahan baku jahe merah, kan sekarang lagi top nih jahe merah. Nah, Ya. bagaimana ini bisa digabungkan menjadi economic of scale atau bicara skala ekonomi gitu Oke. Mbak. Maka UMKM satu bisa naik kelas, yang kedua apa namanya, jumlah UMKM itu akan naik yang lebih banyak perusahaan menengah. Nah, sekarang kan lebih banyak UMKM. Perusahaan menengah Iya. dan besarnya tuh nggak tumbuh-tumbuh segitu-gitu aja gitu. Iya. Nah, itu salah satu mengurangi kesenjangan juga sih menurut saya gitu. Jadi yang Iya. harus dilakukan adalah bukan sekedar ngasih uang, karena UMKM ini kadang-kadang suka dijadikan komoditas politik, Mbak. Gitu. Udah Oh. deh kasih duit gitu kan, kasih ini, kasih kur gitu. Tapi Iya, sebenarnya yang benar. dibantu tuh sebenarnya bukan itu, dia tuh perlu orang yang membeli barangnya gitu. Nah, Iya. jadi menurut saya mesti dilihat dari sisi demand atau demand side bukan supply side gitu. Oke, nah ini lebih menarik lagi. Kita masuk ke globalnya, Bu. Karena kita lihat di berita itu Betul. berbagai negara. Saya lihat mereka berlomba-lomba melakukan stimulus untuk Ya, dari ya. bank sentralnya masing-masing, termasuk negara kita juga. Dari pandangan Ibu sendiri, apakah ini sudah berjalan efektif, Oke. terutama di Indonesia sendiri? Kalau di Indonesia saya bandingkan, kita tuh sebenarnya pemerintah minta defisit dari 3% menjadi 6%. Tapi belum banyak uangnya yang keluar, Mbak. Hanya Iya. bansos sama BLT. Tapi di luar itu belum banyak gitu. Nah, kalau negara lain begitu kebijakannya keluar, nggak lama langsung langsung dijalankan gitu. Terutama yang mereka lakukan lebih dulu itu adalah demand side, di mana orang yang pendapatannya kelas menengah aja di rekeningnya udah dapat uang dari pemerintah, Mbak. Nah, gitu. Jadi mereka tuh langsung, karena mereka database-nya kan udah bagus. Jadi mereka tahu mana orang yang harus diberikan subsidi selama 6 bulan misalnya gitu. Jadi berbagai negara itu yang mereka lakukan itu dulu gitu. Baru yang kedua yang dia lakukan adalah memberikan pinjaman korporasi ya, bahkan bank sentralnya boleh membeli dari obligasi Iya. perusahaan-perusahaannya gitu. Nah, itu luar biasa dilakukan hampir semua negara. Nah, kita ini masih hati-hati. Jadi kalau di Indonesia ini masih resiko ditanggung sendiri ibaratnya gitu. Risiko ditanggung, Iya, risiko ditanggung gitu. penumpang ini ya. Iya, jadi karena banyak sekali polisinya bagus, tapi pada tataran implementasinya memang belum dirasakan gitu. Mungkin kalau yang udah ngerasakan tuh baru sekedar BLT, bansos itu pun belum, yang turun kelas itu belum merasain mungkin gitu. Karena kan data orang miskin baru kan belum tentu diperoleh kan gitu. Oke. Nah, setelah nanti dari berbagai stimulus itu termasuk di Indonesia sendiri, apakah nanti akan ada dampak negatif setelah pandemi? Karena saya sebagai orang awam, sebagai investor menilai semakin nanti uang banyak beredar setelah pandemi, apalagi orang-orang mungkin setelah berbulan-bulan gatel pengen entah shopping, piknik segala macam, uang beredar di luar akan banyak. Apakah nanti itu akan jadi percepatan ekonomi kah atau justru inflasi kah, Bu, setelah pandemi ini? Oke, kalau kita lihat begini, walaupun uang beredar banyak, tapi kan persoalannya adalah orang ini pendapatannya naik nggak? Gitu kan, otomatis kalau orang pendapatannya naik, dia baru konsumsinya naik kan. Tapi kalau uang beredar banyak tetapi tidak meningkatkan penghasilan orang, itu kan juga nggak ada orang beli kan gitu. Jadi saya melihatnya
tidak otomatis itu mempengaruhi inflasi. Walaupun orang selalu kalau dalam teori ekonomi itu uang beredar banyak, inflasi akan Ya. tinggi kan gitu ya. Ya. Yang perlu dijaga menurut saya tetap pangan. Karena pangan di kalangan masyarakat yang tadi pendapatannya belum tentu bisa naik, itu yang dibutuhkan supaya stabil. Karena yang masalah di kita itu inflasi lebih banyak disebabkan biasanya oleh pangan gitu. Nah itu yang harus dijaga terus, baik kondisi sekarang maupun kondisi lagi normal gitu. Jadi saya sih nggak terlalu khawatir dengan inflasi yang akan melonjak tinggi ya. Nah sedangkan yang kelas menengah atas kalau kita lihat sebenarnya cenderung mereka konsumsinya sama aja kok, nggak berpengaruh gitu loh terhadap Iya. jadi dia juga pengaruh juga nanti begitu membaik Iya. apakah dia akan berlipat kali pengeluaran, enggak juga gitu. Iya. Hanya Nah, memang kebutuhan sekunder aja yang sekarang masih belum marak lah orang mampu. Misalnya gini lah, contoh beli baju gitu. Orang ya. kalau mau beli baju mau kemana? Orang kan habis kantor pulang gitu ya. Belum Ya. tentu dia bisa jalan-jalan, pesta gitu kan. Nah itu kan berarti ada sektor-sektor yang memang masih cukup lama recovery-nya. Oke. Tapi kalau dari proyeksi Mm-mm. tim di Indef sendiri Mm-mm. untuk recovery ekonomi kita itu paling cepat terjadi itu Iya, kira-kira di kapan ya? 2021. Kapan Iya. itu, Bu? Kuartal Oke. berapa atau bahkan di Kalau akhir kita kuartal? lihat pemerintah kan memang sangat optimis ya tahun depan bisa Ya. 4 sampai 5% ya. Tapi kan sebenarnya itu kan di satu sisi proyeksi. Tapi kalau dilihat di undang-undang atau di Perpu, itu kan pemerintah bilang defisit di atas 3%-nya selama 3 tahun kan. Itu kan pemerintah berarti mengatakan bahwa walaupun di sini optimis, di sini pesimis gitu. Jadi pemerintah saja berpikirnya 3 tahun, Mbak, gitu. Nah, kalau kita Oke. tanya pada dokter-dokter nih, dokter kemarin saya dengerin beberapa dokter tuh ngomong bisa 2-3 tahun. Jadi makanya saya bilang tadi, Wow. anggap aja kalau kondisi ini masih sampai 2-3 tahun, kita mesti ngapain? Artinya kita harus punya dua skenario, Mbak. Kalau skenario itu cepat, ya, yang dikatakan bahwa apa namanya vaksin tahun depan udah ketemu gitu misalnya. Nah itu mungkin setahun lagi, ya. Tapi kalau baru ketemu masih belum sesuai dan Ya. belum dibuat Uji sebanyak coba. 270 juta, berarti kan kita masih butuh waktu. Jadi setahun sampai 3 tahun itu sudah harus kita perhitungkan sebagai satu resiko yang harus kita perhitungkan, gitulah ibaratnya. Oh iya. Nah, ini juga pertanyaan dari saya yang menurut saya cukup menarik banget untuk dibahas, Bu, terkait 7 days repo yang suku bunga turun. Turun Tapi ya. as we know, rupiah, wow, Nah, saya lihat dolar udah hampir 15.000 lagi seperti kemarin sebelum-sebelumnya. Nah, itu dari iya. kacamata Bu Afi gimana nih, Bu? Oh, jadi gini, itu selalu begitu Mbak. Di satu sisi kita ingin menurunkan suku bunga sama dengan berbagai negara ya nurunin ya. Ya. Tetapi problem kita itu Indonesia itu masih tergantung pada hot money namanya atau yang disebut dengan portofolio. Di mana asing ya atau dana asing jangka pendek itu selalu menjadi tujuan utama di Indonesia. Nah, jadi untuk FDI-nya justru kecil, tapi hot money-nya besar. Sehingga seringkali ketika BI rate-nya diturunkan, ya, investor asing ini biasanya keluar mencari sumber utama keuntungan kan gitu kan. Ibaratnya ini sejak tahun 2008 itu ibaratnya bisa sekitar 60% orang yang punya uang tuh selalu pindah-pindah dari satu negara ke negara lain untuk mencari untung kan gitu ya. Nah biasanya keluar sebentar, nah, kayak sekarang nih, begitu BI rate-nya turun terus dia keluar. Tapi nanti kan mau tidak mau pemerintah kan jual obligasinya makin banyak dong, karena defisit kita kan 6%, ya kan. Nah nanti kalau sun pemerintah nanti diorder lagi, uang masuk lagi gitu. Nah jadi memang kalau kita bicara tentang nilai tukar, kita masih akan cukup panjang itu apa namanya fluktuasinya. Jadi range-nya itu agak tinggi. Jadi nggak bisa dipertahankan dalam nilai tertentu ya. Karena BI tidak mampu juga untuk mengintervensi pasar karena pasarnya besar gitu. Sedangkan pemerintah dalam ini Bank Indonesia kan terbatas untuk bisa mengintervensi BI rate gitu. Tapi sekarang menurut saya sih Bank Indonesia sudah mulai cukup bagus karena kalau yang minta dolar besar itu kan harus melapor kepada Bank Indonesia. Jadi itu bagus juga supaya tidak terjadi permainan di dalam falas gitu ya. Nah, tetapi itu tadi problemnya memang selalu namanya investor tuh selalu keluar dan masuk, apalagi kita kan tidak ada batas waktu ya. Kalau di Thailand tuh ada
dia 6 bulan dulu baru dia boleh keluar gitu. Kalau kita kan enggak, Oh, iya, bebas iya, iya. gitu. Hari ini Kalau di masuk, kita besok dia mau suka-suka keluar lagi hatinya juga. ya, Bu. Itu dia. Jadi memang kalau jadi investor asing ke Indonesia banget gitu. Aduh itu. Gitu Mbak. Makanya sering kena prank juga kita, Bu, para investor, Bu. Betul. Baru kita bangga, wah rupiah kita bisa 13.700, besok udah mau 14.800 gitu. Makanya. Nah, kemudian Hmm. tadi ada yang join, ada yang nanya terkait sektor transportasi, Bu, yang kita tahu Oh iya, beberapa oke. bulan selama PSBB, terus ini nanti Hmm. mulai new normal sampai nanti pasca pandemi, gimana, Bu, untuk sektor Oke. transport? Jadi pertama gini, kalau untuk sampai new normal ini menurut saya mungkin masih sangat terbatas ya. Karena sekarang kalau kita Mm-mm. lihat toko segala macam dibatasi jam 6 udah tutup ya. Kemudian kan ada Iya. ada apa namanya jaga jarak ya. Sehingga kalau jaga jarak itu yang Mm. biasanya bisa 100 orang hanya 50 orang gitu. Jadi menurut saya sih sekarang tumbuhnya masih mungkin baru sekitar 20%-an gitu ya. Nah, nanti gimana? Menurut saya juga kita harus mempertimbangkan karena nanti itu orang akan bekerja banyak dari rumah. Dan sekarang sudah organisasi Mm. multinasional itu sudah mulai Ya. memberlakukan working from home ini walaupun sudah terjadi yang namanya penemuan vaksin. Kenapa? Karena mereka melihat ternyata working from home ini lebih efektif ya, dan mereka bisa lebih efisien, nggak perlu perkantoran. Jadi mungkin nanti menurut saya sektor properti juga harus lihat-lihat dulu properti yang kayak apa yang laku. Iya. Mungkin perkantoran akan sedikit yang sewa karena orang sudah mulai kerja dari rumah, mereka juga efisien gitu ya. Nah, Iya. jadi satu sektor properti, sektor transportasi juga nanti harus lihat-lihat juga karena otomatis Mm. ini akan berpengaruh, orang akan bekerja dari rumah berarti nggak perlu transport ya. Jadi transport yang dibutuhkan mungkin hanya ke tempat-tempat wisata, ke tempat-tempat mereka melakukan belanja gitu. Jadi terbatas. Ya memang itu perlu dipikirin sih menurut saya gitu. Tapi mungkin cenderung orang ke Iya, depan benar. dengan transportasi seperti sekarang kan ada kayak Grab, Gojek gitu ya. Orang juga cenderung seperti itu. Mungkin membeli mobil pribadi atau motor pribadi akan berkurang gitu. Orang udah Karena mulai kan parkir terbiasa dengan mahal ya kan, WFH belum ini ya, Bu, ya. macam-macam. Betul. Iya, iya. Jadi mungkin akan berubah ke transportasi umum tapi lebih ke individu ya, bukan transportasi umum seperti bis, kereta gitu. Iya, oke. Bu, ini kita open Iya, Q&A untuk teman-teman dulu ya. Saya iya. coba pilih screening dulu pertanyaan teman-teman. Silakan buat yang mau nanya bisa di kolom Iya. Q&A atau di komen juga boleh, nggak masalah. Tapi yang jelas kalau untuk fundamental ekonomi Indonesia sendiri, Ibu juga masih tetap optimis ya, Bu ya? Iya. Gini ya, kalau kita melihat sebenarnya kalau udah kondisinya normal, kita kan melihat ya sekarang milenial itu sekarang hampir 47% itu merupakan pasar di Indonesia. 2030 diperkirakan millennials itu akan mendominasi 70% pasar di Indonesia ya. Dan millennials ini kecenderungannya pendidikannya jauh lebih baik, mereka berani mengambil resiko gitu ya. Jadi menurut saya nanti ada sektor keuangan non bank itu akan berkembang gitu. Bahkan bank nanti dari 80% mendominasi pasar mungkin tinggal 55% yang mendominasi 45% itu non bank. Jadi kayak asuransi, pasar saham, pasar obligasi itu akan marak dengan anak-anak milenial yang berani mengambil resiko gitu dibandingkan orang-orang semacam saya mungkin baby boomers gitu ya. Nah, jadi menurut saya ini sana, trennya akan ke sana. Itu menurut saya makanya saya optimis kenapa di 2030 ini akan kecenderungannya kelas menengahnya juga meningkat ya. Walaupun sekarang ada penurunan kelas ya. Nanti akan ada kenaikan kelas lagi gitu. Oke. Ini tadi ada yang nanya Bu untuk outlook di kuartal 3 di Ya, September ini gimana Bu? oke. Pandangan Kalau outlook-nya seperti betul, apa? pemerintah prediksinya antara 2,3 sampai minus 0,3 ya. Itu sampai akhir Hmm, tahun ya. Nah, kalau saya sampai akhir melihat di tahun. triwulan 3 ini penentuan. Kenapa? Harusnya pemerintah dengan anggaran yang 2.000 triliun itu ya, kalau belanjanya benar-benar bisa dioptimalkan, itu mungkin plus walaupun plusnya kecil gitu ya. Artinya tidak masuk resesi gitu. Tapi kalau Hmm, saya lihat sekarang ini gini loh, kan sekarang ini kondisinya bukan business as usual kan, tapi oh, birokrasinya kerjanya business as usual, ya kan? ya, Walaupun pemerintahnya udah nambah anggaran sampai 600 ya, triliun untuk masyarakat dan lain-lain,
Tapi kalau yang menjalankannya bisnis as usual, saya nggak yakin gitu. Jadi saya prediksikan kalau belanjanya belum beres ya bisa jadi masuk resesi karena kita negatif lagi gitu. Iya. Oke, Jadi itu oke. proyeksinya sampai triwulan 3 ya. Nah triwulan 4 juga gitu. Belanjanya bisa habis nggak gitu? Kalau belanjanya nggak habis ya bisa defisit kan gitu ya. Harusnya sih triwulan 4 kalau belanjanya benar ya harusnya juga udah positif Mbak gitu. Ya. Wah, ini ada yang nanya bagaimana proyeksi pertumbuhan sektor pertanian di Indonesia, karena Indonesia ini negara agraris, tapi kenapa regulasi terus ekspor impor dari luar mungkin Ya, ya. maksudnya ya. Nah ini menarik ya. Di masa pandemi ini justru terjadi sesuatu. Jadi orang Indonesia ini begini. Kalau udah kepepet, baru idenya keluar. Kalau udah kepepet, baru dia melakukan sesuatu yang akhirnya kita nggak perlu dari luar gitu. Contohnya apa? Hmm. Pangan selama pandemi ini ternyata kan nggak bisa masuk nih dari luar ke dalam kan. Akhirnya yang Betul. terjadi apa? Kerjasama antar daerah. Jadi daerah Hmm. yang punya produksi padi itu mengirim kepada yang nggak punya. Gitu. Jadi sebenarnya kalau mau jujur, pertanian itu kalau kita memberhentikan sebagian impor kita, itu bisa dipenuhi di dalam negeri sendiri. Nah, ternyata kalau kita belajar di masa lalu kita pernah swasembada pangan ya mungkin Anda dan teman-teman milenial belum lahir gitu ya itu sebenarnya kita udah masuk pada swasembada pangan. Kenapa? Kita sudah bisa produksi sesuai dengan kebutuhan bahkan diekspor gitu. Nah ini menunjukkan sebenarnya kita punya kemampuan. Problemnya apa sekarang? Problemnya adalah economic of scale-nya terlalu kecil-kecil, jadi harganya mahal gitu. Nah, ini bisa dilakukan dengan berbagai insentif. Nah, insentif di sektor pertanian menurut saya kurang. Maka ke depan alangkah baiknya kalau pemerintah mulai tadi sehingga pertumbuhannya jadi bagus. Tapi sekarang yang menarik adalah orang mulai bicara hidroponik, benar nggak Mbak? Nah, Oh iya, tanaman hidroponik banyak banget iklannya. itu kenapa iklannya banyak karena ternyata perusahaan-perusahaan berbasis teknologi ini selalu melihat karakteristik masyarakat dengan cepat sehingga dia menyediakan kebutuhan masyarakat itu benar kalau kita lihat masyarakat sekarang mulai melakukan hidroponik jadi sebagian sayur udah nggak perlu beli lagi menanam Hmm. sendiri gitu nah Ya. jadi menurut saya pertanian ini bisa digerakkan mungkin pertumbuhannya masih rendah ya tapi bahwa masa depan itu masa yang paling bagus kalau kita berbisnis sektor pangan. Kenapa nggak ada Sektor matinya? pangan. Iya, nggak ada Iya, matinya sektor pangan gitu ya. benar Bahkan karena kemarin, kebutuhan pokok ya Bu ya. betul, kemarin malah saya ada orang kerja keluar hanya dia mengekspor manggis dan salak ke luar negeri itu berapa? 700.000 ton setahun dia ekspor. Jadi dia cari petani-petani salak dan manggis dia ekspor. Artinya kan potensinya ada gitu. Nah karena belum dibuat insentifnya, belum di apa namanya diintegrasikan, maka pertumbuhannya ya masih sekitar 2% gitu, 2-3% lah, masih masih rendah. Iya. Gitu. Nah, ini ada juga yang menanyakan, saya juga penasaran karena beberapa waktu lalu saya juga sempat diskusi ini dengan salah satu uh, teman di World Bank itu terkait sektor kelautan ini Bu. Negara Oke. kita kan seperti yang kita tahu tuh kaya banget sebenarnya sumber daya alamnya, tapi konon katanya kurang fokus. Jadi banyak SDA ini yang belum bisa dimaksimalkan. Padahal itu mungkin kalau dari kacamata awam itu mungkin kalau dimaksimalkan semuanya itu tetap bisa mendongkrak ekonomi kita pastinya. Nah itu dari Sangat pandangan setuju. teman-teman Jangan, Indef gimana nih Bu? jadi gini, jangankan bicara ekspor, di dalam negeri pun sebenarnya belum banyak yang bisa terpenuhi ya. Apalagi kalau kita bicara protein per kapita kita kan masih rendah, ya kan? Ya. Nah, dengan nanti masyarakat kelas menengah kita mulai meningkat, itu kecenderungannya biasanya kebutuhan proteinnya kan juga naik. Nah, artinya memang kebutuhan saja atau supply-nya udah dibutuhkan untuk dalam negeri gitu, apalagi keluar ya. Nah, memang sempat kemarin ketika sebelum masa ini itu kebijakannya tuh banyak merugikan nelayan sebenarnya ya. Banyak perusahaan ikan tutup, nelayan juga nggak bisa gitu kan. Nah, sekarang nih baru mulai lagi digerakkan kebijakan-kebijakan untuk nelayan ini bisa ya dari sisi pembiayaan sampai dengan dari sisi tadi supply chain antara si off taker dengan para nelayan gitu. Nah, menurut saya kalau ini digarap ya, karena nelayan kita cukup banyak jumlahnya ya. Lalu yang kedua mungkin juga perlu dipikirkan untuk budidaya. Jadi dua, mereka melaut dan budidaya. Karena kan ketika cuaca buruk, kalau mereka juga punya budidaya kan mereka juga punya income dari situ gitu. Nah ini menurut saya sih ini kalau digarap luar biasa ya. Teman-teman saya yang main di situ gitu ya. Tapi memang kalau main-main di situ harus diam-diam.
Nanti kalau ribut-ribut malah jadi apa namanya, jadi diincar semua orang gitu loh. Jadi menurut saya sektor perikanan tuh sekarang masih banyak sih orangnya. Cuman memang secara ekspor itu masih rendah. Tapi sebenarnya rumput laut itu punya potensi ya. Selain perikanan tuh rumput laut ya. Kemudian apa namanya, berbagai ikan-ikan Indonesia itu sebenarnya potensi sekali. Jadi menurut saya ini perlu digarap. Jadi tadi pertanian, perikanan ya, itu saya rasa dua hal. Peternakan juga saya rasa masih dibutuhkan ya. Nah, peternakan kita juga skalanya masih sebagian kecil-kecil. Masih masih jadi PR bersama ya Bu ya Betul, untuk tapi itu sektor-sektor. ada potensi. Artinya kalau orang Ya. mau bermain di situ tuh potensi. Iya, benar. Nah, ini dari tadi banyak juga yang menanyakan isu global nanti terkait pemilu di Amerika Serikat. Kalau misal Trump tidak terpilih, apakah itu akan memberikan dampak? Karena lagi-lagi investor kita tuh masih karakternya apa ya, masih berpegangan dengan asing kayak gitu. Oh, ini Iya. kalau sampai nanti Begini, Amerika gimana, ya. ke Indonesia gimana gitu. Ini kenapa begitu? Karena begini, sistem perdagangan dunia itu 80% memang masih pakai US dollar. Jadi kenapa US dollar tuh selalu dijadikan apa ya, epicentrum gitu ya. Tapi sebenarnya beberapa negara termasuk Cina sekarang sudah mulai mengembangkan beberapa mata uang di dalam perdagangannya. Itu bagus. Indonesia sekarang lagi coba, Bank Indonesia itu dengan China dan Taiwan dan Jepang gitu ya, untuk dengan portofolio mata uang. Supaya apa? Supaya ketergantungan terhadap US dollar itu bisa semakin turun. Itu bagus, saya rasa itu langkah yang perlu diapresiasi ya. Karena apa? Karena kita tahu sendiri dong, Amerika tuh sebenarnya negara yang sekarang juga kondisi ekonominya tuh tidak bagus-bagus banget gitu ya. Nah, jadi menurut saya memang setelah November, kan ini November ya, pemilihan presidennya kan. Setelah November, baru mungkin nilai tukar itu akan mulai agak stabil gitu. Tapi sampai dengan November kan biasanya kecenderungan nih mana yang memberikan apa ya, sweetener lah gitu ya. Nah, sekarang kan ibaratnya sebenarnya dolar tuh lagi keluar dari Amerika. Nah, kemungkinan biasanya kalau ada habis presiden baru, biasanya dolarnya pulang kampung kan gitu ya. Berbagai kebijakan itu akan dilakukan oleh Amerika gitu. Jadi menurut saya memang ketidakstabilan ini sampai dengan November masih akan berlaku dari sisi global ya, dari sisi global itu akan terjadi. Nah, kita mungkin juga kebagian dana sebenarnya dari Hong Kong ya. Hong Kong ini kan sekarang mulai orang takutin kan, pusat keuangan dunia di Hong Kong kan sebenarnya. Tapi sekarang kan sama Cina lagi rame ya. Bahkan sekarang dianggap nanti data-data dari Hong Kong ini akan di-grab oleh China gitu kan. Sekarang juga orang mulai keluar gitu. Sebenarnya Indonesia itu sebagai salah satu tempat yang menarik buat berinvestasi buat mereka ya. Cuman problem kita nih ada problema hukum, problema korupsi, problema macam-macam yang belum bisa diselesaikan. Itu yang sebenarnya problem FDI kita, Mbak. Gitu. Jadi kadang-kadang udah disetujui, tapi realisasinya nggak datang-datang lah, kira-kira gitu. Iya, lama. Nah, Gitu. ini ada pertanyaan dari teman yang join juga di live ini, bagus. Dari tadi ada sempet ada yang zona hijau, kuning, dan yang merah ini yang seperti yang merah ya. dimension. Ini pada penasaran Bu, yang red zone-nya Yang apa merah nih? tuh nggak saya sebutin karena di luar yang tadi tuh merah semua. Oh, Enggak sih, tapi tadi yang kuning itu pendidikan masih masuk yang kuning ya, karena pendidikan kan tetap sebagai suatu kewajiban ya. Tapi sekarang juga kalau di perguruan tinggi itu nggak mudah mencari mahasiswa sih. Banyak perguruan tinggi juga mulai diakuisisi dan lain-lain ya. Jadi memang menurut saya yang bisa survive itu yang punya keunggulan, karena kan persaingan itu kan terjadi ya. Apalagi sekarang universitas negeri juga buka kelas mandiri kan, tidak menggunakan UMPTN. Itu juga membuat orang dari swasta pindah ke sana gitu. Nah, jadi pendidikan sih tetap bagus, itu berarti ada di zona kuning lah, oke-oke aja gitu, tapi nggak juga naik signifikan gitu ya. Terus yang merah, nah yang merah ini banyak banget ya, kalau kita bilang tadi kebutuhan sekunder itu berbasis ya, sekunder itu apa aja, macam-macam kan. Kalau kita bicara tentang tadi beli baju, beli sepatu, beli perhiasan ya, jadi berbasis itu masih berat ya. Jadi kalau mereka nggak switch agak susah. Misalnya kalau Anda lihat sekarang orang jualan baju pesta, sekarang tiba-tiba jual baju tidur misalnya, itu mungkin untung. Kenapa? Orang mau beli baju untuk di rumah, tapi kalau untuk pergi enggak kan? Nah, ya kan? Jadi perubahan-perubahan, jadi yang harus kita lihat sebenarnya bukan hanya industrinya atau sektornya, tapi juga apa dia berubah nggak sih? Kalau dia berubah mungkin saja dia jadi bagus ya. Terus sektor berbasis apa ya, alat-alat rumah tangga, elektronik itu mungkin sekarang juga berat ya, berat.
Terus kemudian kalau yang berbasis kebutuhan pokok sih masih bagus ya. Misalnya kayak listrik, ya orang mau tidak mau kan mau apapun, malah listriknya bayarnya lebih mahal ya. AC seharian dinyalain ya. Ya. Terus pakai internet ya segala macam lah, itu masih bagus ya. Terus gas, air, listrik itu sih oke-oke aja karena itu kebutuhan pokok ya. Nah, jadi yang di luar itu merah semua gitu. Industri, manufaktur tuh udah masuk merah karena mereka kecenderungannya sekarang itu kalau kita lihat hanya 50% produksi. Jadi ibaratnya kalau mesin 100%, dia hanya berproduksi 50% gitu. Nah, itu berbasis manufaktur itu hampir kena semuanya. Ya. Termasuk juga tadi ada yang nanya, termasuk juga dengan sektor maskapai penerbangan, Bu. Oh ya, itu kan pengangkutan. Jadi pengangkutan Ya. ini yang saya bilang tadi, pengangkutan darat kena dampaknya. Nah, penerbangan ini sangat tergantung antar daerah, Mbak. Nah, antar daerah ini menurut saya kalau wisata mulai berlaku dan itu bagus, maka dia akan mengikuti dengan wisata itu gitu. Karena untuk penerbangan ini kan berat sekali ya untuk maintenance-nya dan lain-lain, dan skalanya juga kan. Sekarang kan ada jaga jarak juga, jadi tidak bisa 100% masuk di situ. Jadi memang ini problem. Jadi darat, laut, udara kena semua. Untuk pengangkutan itu udah pasti kena gitu. Oke deh. Nah, kecuali kalau darat nanti nunggu ada proyek-proyek pemerintah lagi, bangun jalan. Nah, mungkin pengangkutannya ada di situ, tapi bukan pengangkutan orang, pengangkutan barang. Gitu. Barang. Oke, Bu Afi, mungkin di 5 menit terakhir boleh memberikan closing statement-nya nih, Bu Afi, buat teman-teman. Jadi buat para investor ya, menurut saya begini, kita itu selalu kalau mau berinvestasi harus sudah tahu resiko, itu penting. Jadi jangan lihat returnnya dulu, lihat resiko. Orang kita selalu melihatnya returnnya dulu, tidak pernah lihat resiko ya. Sama, kita mau berusaha juga begitu, mau usaha di sektor real, mau di investor saham atau apa, lihat resikonya dulu. Nah, jadi ketika terjadi resiko itu, kita sudah tahu, sehingga kita nggak shock, nggak bunuh diri ya. Kemarin banyak orang bunuh diri gara-gara kalah sahamnya sampai gede-gedean. Nah, itu. Jadi ketika Anda membeli sudah tahu resiko kan, high risk high return gitu ya. Maka lakukanlah ya. Terus apakah sekarang kita nggak investasi? Menurut saya justru kalau sekarang punya uang ya, yang murah-murah kita beli gitu. Nanti hasilnya jangka panjang. Tapi jangan lupa juga kalau kita berinvestasi harus ada yang liquid. Jadi kalau kita butuh apa-apa, butuh lagi sakit atau lagi apa, itu juga tetap harus ada. Jadi harus ada, kan katanya kalau investasi itu jangan di satu keranjang, ya kan? Harus banyak. Terus optimislah dengan Indonesia, walaupun nanti kalau seandainya kita pun masuk krisis atau resesi, tapi Indonesia ini termasuk negara berkembang yang semua investor pengen masuk ke sini ya. Menjadikan Indonesia jadi pasar. Jadi kenapa nggak kita sendiri yang menjadikan pasar Indonesia menjadi pasar kita gitu. Betul. Sehingga kita hidupnya selalu lebih optimis dan ingin berbuat sesuatu untuk menambah pertumbuhan ekonomi. Oke deh, terima kasih banyak Bu Afi. Sama-sama. Keren banget sharing-sharingnya. Pokoknya teman-teman bertahan sampai akhir nih 500 orang buat mantengin Bu Afi juga. Saya dapat banyak insight juga. Sekali lagi terima kasih Bu Afi, semoga sehat selalu. Stay safe. Ya, sampai jumpa lagi nanti di lain kesempatan. Terima kasih banyak teman-teman yang udah join. Bye. Ya, save ya Bu di IGTV Bu. Oke teman-teman.